Halo sahabatku cerita Momo dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum kita mulai, tarik napas panjang dan bersiaplah. Karena hari ini, Momo akan mengajak kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang akan benar-benar menguji emosi dan menguras kesabaran kalian. Kisah ini adalah tentang batas kesabaran seorang istri yang sudah habis karena perlakuan biadab suaminya. Bayangkan ini. Kalian ditampar berkali-kali di depan gundik dan ibu mertua yang hanya tertawa puas. Judul kisah kita kali ini adalah, Suamiku tega menamparku berkali-kali di depan gundiknya dan ibu mertua. Tapi jangan khawatir, sahabatku. Cerita ini bukan hanya tentang penderitaan, melainkan tentang pembalasan yang cerdas dan berkelas. Diandra, tokoh utama kita, diam-diam menjual rumah 20 miliar itu dan memilih terbang bebas ke Italia, meninggalkan suaminya yang berakhir syok histeris dan melarat. Penasaran bagaimana Diandra membalikkan keadaan? Tentu kalian tidak mau ketinggalan setiap detik balas dendamnya, kan? Karena itu, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Dan yang paling penting, komen di bawah dengan format nama kalian, asal kota, dan ketik hadir. Terima kasih banyak, sahabatku. Sekarang, mari kita selami bersama kisah yang akan membuat kalian tercengang ini. Siap? Kita mulai. Malam itu, di dalam rumah mewah senilai 20 miliar rupiah yang sepenuhnya merupakan hasil kerja keras dan investasi dari Diandra, suasana terasa dingin dan mencekam. Diandra berdiri tegak di tengah ruang tamu yang luas, menatap tiga sosok yang berani menduduki sofanya seolah mereka adalah raja dan ratu di istana mereka sendiri. Di sana ada Galang, suaminya, dengan raut wajah sombong yang kian hari kian membuatnya jijik. Di sebelahnya, duduk Jessica, gundik yang mengenakan perhiasan hasil curian dari dompet rumah tangga, memasang senyum mengejek yang membuat darah Diandra mendidih. Dan di ujung sofa, Ibu Lastri, ibu mertua Diandra, dengan angkuhnya menyilangkan kaki, memandang menantunya seolah Diandra hanyalah debu yang mengganggu pandangan. Diandra telah berusaha menahan amarahnya selama berbulan-bulan. Ia menahan diri saat Galang menghabiskan uangnya untuk Jessica, ia menahan diri saat Ibu Lastri mencampuri setiap urusan rumah tangga, bahkan urusan ranjang. Tapi malam ini, batas itu benar-benar runtuh. Galang baru saja kembali dari perjalanan bisnis palsu selama seminggu, yang tentu saja ia habiskan bersama Jessica. Parahnya, ia membawa serta Ibu Lastri untuk merestui hubungan terlarang itu, menjadikannya tontonan yang memuakan di rumah Diandra sendiri. Diandra akhirnya membuka suara, suaranya bergetar menahan ledakan yang sudah diubun-ubun. Ia hanya menanyakan di mana letak rasa malu Galang. Pertanyaan yang lugas itu malah memancing kemarahan Galang. Galang tiba-tiba berdiri, raut wajahnya berubah menjadi monster yang siap menerkam. Ia berteriak nyaring, menuduh Diandra sebagai istri yang tak tahu diri, yang hanya bisa menghabiskan uang, padahal seluruh isi rumah itu, termasuk mobil sport yang terparkir di garasi, dibeli menggunakan dana pribadi Diandra. Tapi, tentu saja, Galang terlalu buta oleh kesombongan untuk mengakui fakta itu. Ibu Lastri ikut menimpali. Ia mencibir, mengatakan bahwa Diandra terlalu sombong dengan kekayaan ayahnya, padahal dia adalah istri yang gagal melayani suami. Hati Diandra hancur berkeping-keping. Ia tidak pernah memberitahu Galang atau Ibu Lastri bahwa semua aset, semua kemewahan yang mereka nikmati, berasal dari hasil jerih payah Diandra sebagai pengusaha properti yang sukses secara rahasia. Ia sengaja merahasiakannya, berharap Galang mencintainya apa adanya, bukan karena harta. Kini, ia menyadari betapa bodohnya ia. Galang berjalan mendekati Diandra, matanya menyala penuh amarah. Ia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Plah! Suara tamparan itu begitu keras, memekakan telinga, bergema di seluruh ruangan. Diandra terhuyung, pipinya terasa panas dan langsung membiru. Namun, sebelum Diandra sempat pulih dari rasa sakit itu, Galang kembali menamparnya. Plah, plah, tamparan itu mendarat berkali-kali. Setiap tamparan disertai bentakan Galang yang menusuk ke ulu hati. Kau selalu bikin malu. Dasar wanita tak tahu diri. Pergi! Teriak Galang, mendorong tubuh Diandra hingga jatuh tersungkur ke lantai marmer yang dingin. Diandra berusaha bangkit,
Matanya berlinang air mata, bukan karena sakit fisik, tapi karena sakit hati yang tak terperikan. Ia melihat ke arah sofa. Jessica terlihat sangat puas. Tawanya terdengar melengking dan sinis. Ibu Lastri hanya tersenyum tipis, seolah semua adegan kekerasan itu adalah tontonan yang menghibur. Pemandangan itu, tawa kemenangan dari Jessica dan keangkuhan Ibu Lastri, menjadi pemicu terakhir. Saat itu juga, air mata Diandra mengering. Yang tersisa hanyalah kemarahan dingin, sebuah resolusi baja yang tak akan bisa digoyahkan lagi. Diandra menyentuh pipinya yang sakit, rasa sakit itu kini berubah menjadi energi untuk membalas dendam. Ia harus membalas semua kelakuan bejat mereka. Diandra tahu, rumah ini, mobil-mobil mewah itu, semua rekening investasi di bank, semuanya tercatat atas namanya. Galang bahkan tidak tahu bahwa ia memiliki rekening rahasia yang berisi puluhan miliar rupiah, hasil dari proyek besar yang ia selesaikan tanpa sepengetahuan siapapun. Galang berpikir Diandra hanyalah ibu rumah tangga bodoh yang tidak mengerti apa-apa. Diandra akan membuktikan bahwa wanita yang ia tampar dan ia usir ini adalah pemegang kunci seluruh kehidupan mewah yang Galang nikmati. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Diandra bangkit. Ia tidak melihat ke arah Galang, Jessica, atau Ibu Lastri lagi. Pandangannya kosong, tapi langkahnya mantap menuju kamarnya. Galang berteriak lagi, memintanya pergi dan tidak usah kembali. Ibu Lastri juga mencaci, mengatakan mereka akan segera mengganti kunci rumah. Diandra tidak peduli. Ia mengunci pintu kamarnya dari dalam, mengabaikan semua teriakan dan caci maki di luar sana. Di dalam kamar, Diandra duduk di pinggir tempat tidur, yang juga merupakan aset pribadinya. Ia mengambil ponsel, tangannya sedikit gemetar. Ini adalah akhir dari sandiwara pernikahannya yang menyakitkan. Ia tidak lagi melihat Galang sebagai suami, melainkan sebagai musuh yang harus ia musnahkan dari kehidupannya. Malam itu, bukan hanya pernikahan mereka yang berakhir, tetapi juga seluruh pondasi kehidupan mewah yang selama ini menopang kesombongan Galang dan Ibu Lastri. Diandra menarik napas dalam-dalam, mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Pembalasan ini harus dilakukan dengan sempurna, tanpa ampun, dan yang terpenting, secara diam-diam. Diandra tidak akan pergi, ia hanya akan mengambil kembali semua yang menjadi miliknya. Dan setelah itu, ia akan pergi dengan senyum kemenangan, meninggalkan Galang, Jessica, dan Ibu Lastri dalam kekacauan yang akan membuat mereka syok seumur hidup. Ia menghubungi seseorang, sebuah nama yang selalu ia simpan rapi di kontak daruratnya. Pak Herman, pengacara andalannya. Pak, saya butuh bantuan Anda. Segera. Pagi ini kita harus mulai prosesnya. Bisik Diandra, suaranya dingin, mematikan, dan penuh tekad. Malam itu menjadi malam terakhir bagi Galang untuk menikmati kemewahan dan kesombongannya. Diandra telah memulai langkahnya menuju kebebasan dan pembalasan. Pagi itu, sebelum matahari benar-benar naik dan menyentuh jendela kamar, Diandra sudah meninggalkan rumah itu, istana palsu yang sebentar lagi akan menjadi kuburan kemewahan bagi Galang dan Ibu Lastri. Ia bergerak cepat dan senyap, membawa tas kecil berisi dokumen-dokumen penting yang selama ini ia simpan rapi, jauh dari jangkauan suaminya yang ceroboh. Diandra tidak pergi ke hotel atau rumah teman. Tujuannya adalah kantor firma hukum elit yang terletak di pusat kota, tempat Pak Herman menunggu dengan kopi hitam yang masih mengepul. Diandra duduk di kursi mewah Pak Herman, menatap wajah pengacara tua yang selama ini menjadi penasihat keuangannya yang paling teng dipercaya. Mata Pak Herman memancarkan simpati, melihat bekas merah di pipi Diandra yang sedikit tertutup riasan tipis. Pak Herman adalah saksi bisu bagaimana Diandra membangun kerajaan finansialnya sendiri, bagaimana ia membeli rumah mewah itu dari hasil proyek properti rahasia, dan bagaimana ia dengan bodohnya menoleransi Galang, pria yang kini berani mengangkat tangan padanya. Diandra menceritakan semua kejadian memalukan tadi malam, termasuk tamparan Galang di depan gundik dan tawa puas Jessica yang didukung oleh Ibu Lastri. Suaranya terdengar datar, tanpa emosi, karena semua air mata telah ia habiskan semalam suntuk untuk menguatkan tekadnya. Pak Herman mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, dan akhirnya menghela napas panjang. Ia sudah menduga hari ini akan datang. Lakukan, Pak. Jual semuanya, kata Diandra, suaranya tajam dan tegas, tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Jual rumah itu. Tarik semua investasi yang masih terdaftar atas nama saya,
termasuk saham-saham dan deposito di rekening rahasia. Galang dan Ibu Lastri harus tahu bahwa semua kemewahan yang mereka injak selama ini adalah milik saya, dan saya berhak menariknya kembali tanpa sisa. Pak Herman mengingatkan Diandra tentang konsekuensi hukumnya, tentang proses yang mungkin rumit karena melibatkan aset bersama, meskipun uangnya murni milik Diandra. Diandra hanya tersenyum dingin. Ia menunjukkan satu persatu dokumen yang ia bawa. Surat perjanjian pranikah yang direvisi secara diam-diam beberapa tahun lalu, akta jual beli rumah yang hanya mencantumkan namanya sebagai pemilik tunggal, dan yang paling krusial, surat kuasa penuh yang ditandatangani Galang tanpa membaca isinya, yang memberikan hak penuh kepada Diandra untuk mengelola dan menjual aset atas nama bersama jika terjadi perselisihan. Galang terlalu buta dan serakah, terlalu yakin bahwa Diandra tidak mengerti urusan bisnis, sehingga ia menandatangani apapun yang disodorkan Diandra demi mendapatkan sejumlah kecil uang saku tambahan. Saya sudah siap, Pak. Saya ingin ini cepat. Saya ingin saat Galang kembali, dia tidak menemukan apa-apa selain kekosongan, tegas Diandra. Ia meminta Pak Herman untuk mencari pembeli cepat yang bersedia membayar tunai dan menutup rapat-rapat transaksi ini dari media atau kenalan Galang. Rumah senilai 20 miliar di kawasan elit, yang dibeli tanpa kredit bank, tentu saja menarik bagi investor berduit. Pak Herman berjanji akan menyelesaikannya dalam waktu maksimal 3 hari. Setelah urusan penjualan diurus, Diandra segera menghubungi Sandra, sahabatnya, yang selalu menjadi support system tak tergantikan. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, jauh dari keramaian sosialita yang biasa Galang datangi. Diandra menunjukkan memar di pipinya. Sandra langsung menangis melihat luka fisik dan luka hati sahabatnya. Ia bersumpah akan membantu Diandra semaksimal mungkin. Diandra bercerita tentang rencananya, menjual semua aset, meninggalkan Galang tanpa apa-apa, dan memulai hidup baru di luar negeri, jauh dari bayang-bayang Galang dan Ibu Lastri. Sandra sangat terkejut sekaligus bangga. Ia tahu Diandra tidak pernah main-main dengan ucapannya. Sandra setuju untuk menjaga rahasia ini, bahkan berjanji untuk membantu mengamankan sisa barang-barang pribadi Diandra yang berharga. Diandra hanya meminta Sandra untuk membantunya mengamankan kotak besi kecil yang berisi perhiasan warisan ibunya, yang selama ini ia sembunyikan di brankas terpisah. Diandra kembali ke kantor Pak Herman. Mereka menyusun strategi untuk menarik seluruh dana yang ada di rekening bank, meninggalkan saldo minimal yang bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik rumah. Ia juga meminta Pak Herman untuk mencabut semua kartu kredit tambahan yang ia berikan kepada Galang dan Ibu Lastri. Diandra tahu, Galang dan Ibu Lastri sangat tergantung pada fasilitas keuangan itu untuk mempertahankan gaya hidup mewah mereka. Setelah itu dicabut, kehancuran mereka hanyalah masalah waktu. Pak Herman menyarankan untuk segera mengajukan gugatan cerai, namun Diandra menolak. Jangan sekarang, Pak. Saya ingin mereka mengalami kehancuran dulu, baru saya gugat. Saya ingin mereka benar-benar merangkak meminta maaf sebelum saya menceraikan mereka di pengadilan, jelas Diandra dengan pandangan mata yang dingin. Ia ingin Galang dan Ibu Lastri merasakan dulu bagaimana rasanya diinjak-injak oleh realitas tanpa uang. Ia ingin mereka bingung mencari uang, sebelum akhirnya menghadapi palu hakim. Sisa hari itu dihabiskan Diandra untuk menyiapkan perjalanan ke Italia. Ia membeli tiket pesawat first class dengan rute yang sengaja ia rahasiakan, bahkan dari Sandra. Ia ingin Galang benar-benar tidak bisa melacaknya. Italia, negara yang selalu ia impikan, akan menjadi awal baru dan saksi kebebasannya. Diandra membayangkan senyumnya saat menikmati gelato di Roma, sementara Galang dan Ibu Lastri sibuk berteriak di depan rumah kosong. Diandra sadar, ia harus kembali ke rumah itu untuk terakhir kalinya. Bukan untuk Galang, tapi untuk mengambil sisa barangnya yang tidak sempat ia bawa. Ia tahu, Galang, Jessica, dan Ibu Lastri pasti sedang sibuk menikmati kemenangan mereka di luar. Diandra meminta Pak Herman menyiapkan tim keamanan profesional, bukan untuk menghadapi Galang, tetapi untuk memastikan Diandra dapat masuk dan keluar dengan cepat dan aman, membawa sisa aset pentingnya. Ia tidak mau mengambil risiko berhadapan lagi dengan Galang yang kasar. Saat malam tiba, Diandra kembali ke kantor Pak Herman. Di sana sudah menunggu tim notaris dan tim keamanan. Pak Herman tersenyum penuh makna. Pembeli rumah sudah didapatkan, Bu Diandra. Transaksi akan diselesaikan besok pagi. Uang tunai sudah siap ditransfer.
Diandra mengangguk, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Keputusan besar ini telah dieksekusi, tinggal menunggu ledakannya. Ia mengambil kunci duplikat rumah dan berjalan menuju mobil yang akan membawanya kembali ke sarang masalah, untuk mengambil langkah terakhir sebelum ia terbang menuju kebebasan sejati. Rencana balas dendam sang pemegang kuasa sudah 90% terlaksana, tinggal menunggu waktu eksekusi yang sempurna. Diandra tiba kembali di rumah mewahnya, bukan sebagai istri yang terhina, melainkan sebagai komandan yang sedang dalam misi rahasia. Waktu menunjukkan tengah hari. Rumah itu sepi, hanya ada mobil Galang terparkir di garasi, sebuah tanda bahwa Galang dan Jessica mungkin sedang bermesraan di kamar utama, atau Ibu Lastri sedang asyik menonton drama di ruang keluarga. Diandra tahu ini adalah kesempatan emas. Ia membawa satu koper kecil baru, dan tentu saja, ia tidak datang sendirian. 2 orang pengawal berbadan tegap yang disewa oleh Pak Herman berdiri menjaganya di luar, siap siaga memastikan tidak ada intervensi dari pihak Galang atau Ibu Lastri. Diandra membuka pintu dengan kunci duplikat yang ia bawa. Begitu melangkah masuk, ia merasakan aura keangkuhan yang tebal. Ia mendengar suara tawa melengking Jessica yang bercampur dengan suara bas Galang dari lantai atas, sementara samar-samar terdengar suara celotehan Ibu Lastri dari dapur, sepertinya sedang memerintah asisten rumah tangga dengan nada arogan. Mereka semua terlalu sibuk menikmati kemenangan palsu mereka sehingga tidak menyadari bahwa pemegang kekuasaan yang sesungguhnya kini telah kembali, bukan untuk memohon ampun, melainkan untuk melaksanakan pencabutan total. Langkah kaki Diandra di lantai marmer terasa sunyi. Ia berjalan langsung menuju kamar kerjanya yang tersembunyi. Di kamar itu, terdapat brankas kecil berisi barang-barang yang sangat pribadi dan bernilai sejarah, bukan hanya uang. Di sana tersimpan perhiasan warisan dari almarhum ibunya, surat-surat berharga dari perusahaan lamanya, dan yang paling utama, paspor ganda yang selama ini ia gunakan untuk urusan bisnis internasional yang dirahasiakan. Ia bekerja cepat, menyusun semua dokumen ke dalam koper barunya. Barang-barang ini tak ternilai harganya, dan ia tidak akan membiarkan Galang atau Ibu Lastri menyentuhnya sedikitpun. Saat Diandra keluar dari kamar kerjanya, ia berpapasan dengan Ibu Lastri yang baru saja selesai memarahi seorang pelayan karena salah menyajikan kopi. Ekspresi Ibu Lastri langsung berubah dari angkuh menjadi terkejut dan sedikit mencemooh. Ibu Lastri menyangka Diandra kembali untuk memohon maaf atau mengambil sisa pakaiannya yang tak berarti. "Oh, lihat siapa yang kembali," cibir Ibu Lastri, dengan nada meremehkan yang sudah sangat dikenali Diandra. "Saya kira kamu sudah tahu diri dan pergi selamanya. Mau apa lagi kamu kemari? Mengambil sisa bajumu yang lusuh? Itu pun kalau pantas dibawa, dasar wanita tak tahu diuntung." Diandra menghentikan langkahnya tepat di hadapan Ibu Lastri. Untuk pertama kalinya, Diandra tidak menunjukkan air mata atau ketakutan. Wajahnya datar, matanya dingin, dan ia menatap balik Ibu Lastri tanpa sedikit pun gentar. Tatapan itu membuat Ibu Lastri sedikit kehilangan kata-kata, meskipun ia cepat kembali memasang topeng arogannya. "Saya kembali untuk mengambil barang-barang saya yang sangat pribadi, Ibu," jawab Diandra, menggunakan penekanan dingin pada kata "Ibu". "Dan saya sarankan Ibu tidak ikut campur. Saya tidak punya urusan lagi dengan Ibu, dan sebentar lagi, Ibu juga tidak akan punya urusan dengan tempat ini." Ucapan Diandra terdengar seperti teka-teki, namun ancaman tersirat di dalamnya begitu jelas. Ibu Lastri tertawa terbahak-bahak, tawa yang dipaksakan untuk menutupi rasa terkejutnya. "Ancaman? Apa yang bisa kamu lakukan? Rumah ini, uang anak saya, semua akan menjadi milik kami. Kamu hanya wanita miskin yang diusir." Ibu Lastri mendekat, mencoba merebut koper kecil yang dibawa Diandra. Tiba-tiba, salah satu pengawal yang menunggu di luar melangkah masuk dan berdiri di antara Diandra dan Ibu Lastri. Gerakan cepat dan tegas itu membuat Ibu Lastri membeku di tempat. Wajahnya pucat, ia tidak menyangka Diandra datang dengan pengawal pribadi, seolah-olah dia adalah seorang pejabat penting. "Tolong jaga jarak Anda, Nyonya," ujar pengawal itu dengan suara berat dan profesional. Ibu Lastri mundur beberapa langkah. Ia kini benar-benar terintimidasi. Ibu Lastri berteriak memanggil Galang, meminta anaknya turun dan mengusir pengacau itu. Teriakan itu mengganggu keasyikan Galang dan Jessica di kamar utama. Galang turun dengan tergesa-gesa, hanya mengenakan jubah mandi, wajahnya penuh amarah karena diganggu.
Ia melihat Diandra, Koper, dan dua pengawal berbadan besar. Raut wajah Galang langsung berubah menjadi bingung dan kemudian marah. Apa-apaan ini, Diandra? Beraninya kamu bawa preman ke rumahku. Pergi kalian semua. Jessica, ambil telepon, hubungi polisi. Teriak Galang, menunjuk dengan jari gemetar ke arah Diandra. Ia masih percaya bahwa rumah itu miliknya, hasil jeripayahnya, dan Diandra hanya iseng mencari masalah. Diandra menatap Galang, matanya penuh penghinaan. Preman? Mereka adalah petugas keamanan, Galang. Dan omong-omong, kamu tidak perlu repot-repot menghubungi polisi. Mereka justru akan datang ke sini besok pagi, tapi bukan untuk menangkap saya. Galang semakin panik. Ia mencoba mendekati Diandra, namun lagi-lagi, pengawal itu menghalangi dengan sigap. Minggir kau. Aku suaminya, bentak Galang. Mantan suami, sebentar lagi. Dan perlu kamu ingat, Galang, kamu baru saja mengangkat tangan pada istri yang sah. Itu sudah termasuk tindak pidana, ujar Diandra tenang, namun setiap katanya seperti palu godam yang menghantam telinga Galang. Jessica yang turun belakangan, dengan santai memeluk lengan Galang. Sudahlah, sayang. Biarkan dia mengambil barangnya yang tak seberapa. Dia hanya mencari perhatian. Lihat saja dia, baru diusir sudah langsung bawa preman. Dasar lebay, cibir Jessica, mencoba meredakan ketegangan dengan nada meremehkan. Diandra hanya melirik Jessica sekilas, tatapan yang penuh rasa kasihan bercampur muak. Ambil sedikit pakaian yang tersisa, perintah Diandra pada pengawalnya. Ia tidak mau mengambil risiko masuk ke kamar utama, yang kini sudah dikuasai oleh Galang dan Jessica, apalagi melihat bekas-bekas penghinaan semalam. Sementara pengawal naik ke atas, Diandra duduk di kursi ruang makan, membuka laptop mini yang ia bawa. Ia segera mengirimkan email terakhir kepada Pak Herman. Isi email itu adalah izin final untuk segera mengeksekusi proses likuidasi. Proses penjualan rumah akan ditandatangani besok pagi-pagi sekali. Seluruh dana akan ditarik. Kartu kredit Galang dan Ibu Lastri akan dinonaktifkan malam itu juga, tepat pukul 12 malam. Galang dan Ibu Lastri hanya bisa melihat Diandra dari kejauhan. Mereka bingung, terintimidasi, namun tetap sombong. Mereka tidak berani mendekat lagi. Mereka yakin Diandra sedang menggertak. Mereka yakin besok Diandra akan kembali memohon ampun dan kembali menjadi istri penurut yang membiayai semua gaya hidup mewah mereka. Mereka tidak tahu bahwa setiap ketikan jari Diandra di laptop itu adalah penutupan akses mereka ke setiap lembar uang. Setelah selesai dengan emailnya, Diandra menutup laptop. Pengawal turun membawa koper pakaian Diandra yang tersisa. Diandra berdiri. Selamat menikmati rumah ini untuk terakhir kalinya. Galang, kata Diandra, senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum yang penuh misteri, senyum kemenangan yang akan menghantui Galang dan Ibu Lastri di hari-hari mendatang. Nikmati setiap jam di tempat ini, karena besok pagi, kalian akan tahu siapa pemilik sebenarnya. Omong kosong. Rumah ini atas nama kita berdua. Teriak Galang dengan histeris, mencoba memegang pergelangan tangan Diandra. Diandra menepis tangan. Galang dengan kasar. Benarkah? Coba cek kembali dokumen pernikahan kita yang kamu tanda tangani tanpa membaca isinya, Galang. Selamat tinggal. Sampai jumpa di berita kebangkrutan kalian. Diandra melangkah keluar rumah, ditemani kedua pengawalnya, meninggalkan Galang dan Ibu Lastri dalam kebingungan dan kemarahan. Jessica hanya bisa menatap sinis, namun ada keraguan yang mulai menggerogoti hatinya. Diandra sudah pergi, namun meninggalkan aura ancaman yang begitu kuat. Di mobil, Diandra segera menghubungi Sandra. Semua beres. Aku sudah mengaktifkan bom waktu, Sandra. Malam ini kartu mereka akan mati, dan besok pagi rumah itu sudah berpindah tangan. Aku akan terbang malam ini juga. Jaga dirimu baik-baik, aku akan sering menelepon dari Italia. Diandra mematikan ponselnya, menyandarkan kepala ke kursi mobil. Pipi yang memar semalam masih terasa nyeri, namun hatinya terasa lapang. Ia telah menyelesaikan bab 1 dari pembalasan dendamnya, mengambil kembali semua yang menjadi miliknya dan menciptakan keheningan yang mengancam. Saat mobil Diandra menjauh, Galang dan Ibu Lastri masih berdiri di ambang pintu, berdebat keras.
Ibu Lastri menyalahkan Galang karena bersikap terlalu kasar, dan Galang menyalahkan Ibu Lastri karena memprovokasi Diandra. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa pukul 12 malam nanti, kehancuran finansial mereka akan dimulai, tepat saat mereka tertidur pulas di atas kasur yang sebentar lagi bukan milik mereka lagi. Mereka masih berpikir ini hanyalah pertengkaran kecil yang bisa diselesaikan dengan bujukan dan sedikit ancaman. Betapa salahnya mereka. Pukul 8 pagi, ketika Galang dan Ibu Lastri masih terlelap dalam mimpi indah penuh kemewahan, Diandra sudah berada ribuan kilometer jauhnya, di dalam lounge mewah Bandara Internasional, menunggu penerbangan menuju Italia. Namun, pikirannya tidak sepenuhnya berada di kursi pesawat. Fokusnya tetap pada Jakarta, pada detik-detik eksekusi rencana yang akan mengubah hidup Galang dan Ibu Lastri selamanya. Ia membawa koper kecil berisi dokumen dan perhiasan, dan yang paling penting, sebuah laptop yang terhubung langsung dengan Pak Herman. Diandra menerima panggilan video dari Pak Herman. Wajah pengacara itu terlihat serius dan tegang, namun penuh antisipasi. Pak Herman saat ini berada di kantor notaris terkemuka, bersiap untuk menutup kesepakatan terbesar hari itu. Pembeli rumah senilai 20 miliar rupiah itu adalah seorang konglomerat properti yang menginginkan privasi mutlak dan siap membayar tunai tanpa negosiasi berlarut-larut. Keuntungan terbesar bagi Diandra adalah kecepatan dan kerahasiaan transaksi. Dokumen sudah siap, Bu Diandra. Pembeli sudah di sini. Kita tinggal menunggu konfirmasi final dari Anda, ujar Pak Herman melalui headset Diandra. Diandra melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada mata yang mengawasi. Ia tahu, meskipun ia sudah sangat jauh, kewaspadaan adalah kunci. Ia membuka dokumen-dokumen digital yang dikirimkan Pak Herman, memeriksa setiap klausul, setiap angka, setiap detail mengenai penjualan rumah yang selama ini menjadi sarang penghinaan bagi dirinya. Jantungnya berdebar kencang, ini adalah momen penutupan yang menentukan. Ini bukan hanya tentang uang, ini adalah pernyataan bahwa ia tidak bisa dibeli, tidak bisa diinjak, dan bahwa ia adalah pemegang kekuasaan sejati. Pada saat yang sama, kembali di rumah mewah itu, Galang baru bangun dengan kepala pusing. Ia merasakan keanehan pagi itu. Biasanya, ATM-nya akan berdering notifikasi dana masuk dari rekening bersama yang dikelola Diandra. Tapi pagi ini, hening. Ia mengabaikannya, berpikir Diandra mungkin sengaja menunda transfer untuk membuatnya kesal. Ia kemudian pergi ke dapur, mencari asisten rumah tangga untuk dibuatkan kopi termahal yang biasa ia minum. Di dapur, Ibu Lastri sedang mengomel. Ia marah karena kartu kreditnya ditolak saat mencoba berbelanja online dini hari tadi. Ia menyalahkan Diandra, menuduhnya sengaja membuat ulah kecil sebelum akhirnya kembali memohon. Galang mencibir Ibu Lastri, mengatakan ibunya terlalu berlebihan. Ia mengambil dompetnya dan mencoba menarik uang tunai dari mesin ATM ini yang ada di ruang kerjanya. Layar ATM menunjukkan pesan yang tidak pernah ia lihat seumur hidupnya. Transaksi gagal. Saldo tidak cukup. Galang panik. Saldo tidak cukup? Padahal seharusnya ada ratusan juta rupiah yang mengendap di sana, belum termasuk dana investasi yang ia kira masih atas namanya. Ia mencoba kartu kredit pribadinya yang selalu ia gunakan untuk bersenang-senang. Ditolak. Ia mencoba kartu kredit tambahan yang diberikan Diandra. Ditolak lagi, dengan keterangan, kartu dinonaktifkan permanen. Keringat dingin mulai membasahi dahi Galang. Ini bukan lagi ulah kecil Diandra, ini adalah masalah serius. Ia bergegas mencari Ibu Lastri. Sementara kepanikan mulai merayapi rumah itu, Diandra di bandara menutup laptopnya. Ia telah memberikan otorisasi akhir. Pak Herman menyelesaikan proses tanda tangan digital. Segel notaris dibubuhkan. Dan tepat pada pukul 9 pagi, rumah senilai 20 miliar rupiah itu resmi berpindah tangan dari Diandra ke pembeli baru. Dana segar yang sangat besar telah masuk rekening rahasia Diandra di luar negeri. Diandra merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Ia telah menjual bukan hanya rumah, tetapi juga semua kenangan buruk yang melekat padanya. Selamat, Bu Diandra. Semua sudah selesai, bisik Pak Herman melalui panggilan. Semua rekening Anda sudah diamankan, dan rekening Galang serta Ibu Lastri telah kita kosongkan dan dinonaktifkan secara total. Mereka kini tidak punya akses ke 1 sen pun. Diandra tersenyum, senyum tulus yang sudah lama tidak ia tunjukkan. Terima kasih banyak,
Pak Herman. Sekarang, berikan sisa pekerjaan Anda pada tim Anda, dan tolong jangan biarkan Galang menghubungi Anda. Beri mereka kejutan besar itu besok pagi. Pak Herman mengiyakan, berjanji untuk tetap diam 1000 bahasa. Diandra mematikan ponselnya, memasukkannya ke dalam koper, dan mengaktifkan mode penerbangan. Ia tidak ingin lagi diganggu oleh jeritan atau permohonan dari mantan suaminya yang egois. Ia berdiri, menuju gerbang keberangkatan pesawat. Ia adalah wanita bebas, kaya raya, dan baru saja melancarkan pembalasan dendam yang sempurna. Saat Diandra sudah duduk nyaman di kursi first class, memegang segelas sampanye dingin, Galang sedang kalang kabut di Jakarta. Ia berteriak kepada Ibu Lastri, menuduh ibunya menghabiskan semua uang di rekening. Ibu Lastri bersumpah tidak melakukan apa-apa dan kembali menyalahkan Diandra. Mereka berdua mencoba menghubungi Diandra berkali-kali, namun ponsel Diandra selalu mati. Mereka mencoba menghubungi Sandra, sahabat Diandra, yang hanya menjawab dengan dingin bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang Diandra dan urusan mereka. Galang dan Ibu Lastri memutuskan bahwa ini adalah ulah iseng Diandra. Mereka yakin Diandra akan kembali dalam waktu 2 hari, memohon untuk diterima kembali. Mereka tidak berani keluar rumah, takut orang tahu bahwa kartu mereka ditolak di mana-mana. Mereka memutuskan untuk menunggu, tetap angkuh, tetap sombong, yakin bahwa kehancuran mereka hanyalah ilusi sesaat. Mereka menghabiskan sisa hari itu di rumah, kelaparan dan kebingungan, hanya memakan sisa makanan beku yang ada di dalam kulkas. Malam harinya, Jessica datang ke rumah itu. Ia datang untuk menanyakan mengapa kartu belanja yang diberikan Galang padanya tidak bisa digunakan. Ketika Galang menjelaskan bahwa ada sedikit masalah teknis dengan rekeningnya, Jessica mulai curiga. Ibu Lastri meyakinkan Jessica bahwa ini hanya sementara dan rumah mewah ini tetaplah milik Galang. Namun, keraguan sudah merayapi hati Jessica. Ia tidak mau terlibat dengan pria miskin, dan ia tahu betul Galang tidak punya pekerjaan tetap selain dari uang yang dikelola Diandra. Galang berusaha meyakinkan Jessica dengan kata-kata manis dan janji-janji palsu, namun suaranya terdengar goyah. Ia bahkan menuduh Diandra melakukan penipuan dan berjanji akan melaporkannya ke polisi. Namun, ia tidak punya bukti, karena semua aset legalnya ada di tangan Diandra. Ibu Lastri hanya bisa melihat dengan cemas, merasakan hawa dingin yang mulai menjalar. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ancaman Diandra kemarin bukanlah gertakan semata. Sementara 3 orang itu tenggelam dalam ketakutan dan kebingungan, Diandra sudah menikmati matahari Italia. Ia menghabiskan malam itu dengan memesan makanan terlezat di suite hotel bintang 5-nya, menikmati keheningan, dan mengirimkan pesan terakhir kepada Sandra sebelum tidur, penyitaan akan terjadi besok pagi. Pastikan kamu berada jauh dari sana, Sandra. Tonton saja dramanya dari jauh. Diandra menutup mata, membayangkan wajah Galang yang histeris dan panik. Ia tersenyum damai. Ia telah memberikan semuanya kepada mereka, dan mereka menolaknya dengan tamparan dan caci maki. Kini, ia mengambilnya kembali, tanpa menyisakan apa-apa. Bab penjualan aset telah ditutup. Bab baru kehidupan Diandra telah dimulai, dan bagi Galang dan Ibu Lastri, bab baru mereka adalah bab kebangkrutan. Pagi itu, di rumah yang seharusnya menjadi simbol kemakmuran, suasana terasa tegang dan suram. Bau parfum mahal dan anggur sisa pesta semalam telah digantikan oleh aroma keputusasaan. Galang duduk di ruang tamu, memegang ponselnya yang sudah panas karena berkali-kali mencoba menghubungi Diandra, Sandra, bahkan Pak Herman, yang ia kenal sebagai pengacara yang dulu menangani beberapa urusan pajak rumah tangga. Semua nihil. Panggilan Galang ke Pak Herman selalu dijawab oleh suara robot yang mengatakan bahwa nomor tersebut tidak aktif. Di sebelahnya, Ibu Lastri terlihat gelisah. Semalaman ia tidak bisa tidur nyenyak. Kartu debitnya benar-benar kosong, dan ia harus memohon-mohon kepada Jessica untuk membelikannya sarapan sederhana. Rasa lapar dan martabatnya yang terusik membuatnya marah. Ia menyalahkan Galang karena tidak bisa mengendalikan Diandra. Sementara Jessica, yang tadi malam berjanji akan mendukung Galang, kini mulai memasang wajah perhitungan. Ia sadar, kemewahan Galang hanya ilusi, dan ia tidak punya niat untuk hidup bersama pria yang jatuh miskin. Galang mencoba merasionalisasi kejadian itu. Ia yakin Diandra hanya sedang merajuk,
dan paling lambat siang ini akan mengirimkan pesan permohonan maaf dan mengaktifkan kembali rekeningnya. Ia tidak tahu bahwa saat itu, Diandra sedang terbangun di Roma, bersiap menikmati hari pertamanya sebagai wanita bebas yang sangat kaya. Tiba-tiba, keheningan rumah dipecahkan oleh suara bel pintu yang berbunyi nyaring dan berulang-ulang, seolah penekannya sangat tidak sabar. Galang menyuruh asisten rumah tangga untuk membuka pintu, namun Ibu Lastri melarang. Ia takut itu adalah penagih utang lama Galang yang kini kembali berani menampakkan diri, karena Diandra sudah pergi. "Biar aku saja yang lihat," kata Galang, sambil berjalan dengan langkah sombong ke pintu utama. Ia ingin menunjukkan kepada siapapun yang datang bahwa ia, Galang, masih penguasa rumah ini. Galang membuka pintu dengan raut wajah kesal yang dibuat-buat. Namun, raut wajahnya langsung berubah menjadi syok total. Di hadapannya, berdiri Pak Herman dengan setelan jas mahal, ditemani oleh 2 orang berpakaian formal yang ternyata adalah jurusita dari pengadilan dan 2 petugas polisi berseragam lengkap. Di belakang mereka, terdapat 1 unit truk besar yang terlihat seperti truk pengangkut barang. Galang hanya bisa terbata-bata. Pak Herman? Apa-apaan ini? Ada apa di sini?" Pak Herman menatap Galang dengan pandangan dingin dan profesional, tanpa sedikitpun kehangatan yang dulu pernah ia tunjukkan saat mengurus pajak Galang. "Selamat pagi, Tuan Galang. Kami datang ke sini untuk melaksanakan tugas kami. Mohon Tuan dan seluruh penghuni rumah ini untuk kooperatif." Petugas dari pengadilan maju, memegang selembar kertas yang berisi segel resmi. "Berdasarkan surat keputusan pengadilan, kami diperintahkan untuk melakukan pengosongan dan penyitaan aset properti ini, yang terdaftar atas nama Nyonya Diandra," ujar petugas itu dengan suara tegas, sambil menyerahkan salinan surat perintah itu kepada Galang. Galang menerima kertas itu, tangannya gemetar hebat. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris, namun otaknya seolah tak mampu memproses informasi itu. "Penyitaan? Rumah ini? Atas nama Diandra? Tidak mungkin." Galang berteriak, air mata kepanikan mulai muncul di sudut matanya. "Ini semua bohong. Ini penipuan. Rumah ini milikku. Aku yang membelinya. Diandra hanya istriku. Pak Herman, jelaskan ini." Galang mencoba meraih kerah Pak Herman, namun salah satu petugas polisi segera menahan lengannya. Ibu Lastri dan Jessica bergegas keluar, tertarik oleh keributan itu. Ibu Lastri melihat petugas berseragam dan truk besar, wajahnya langsung pucat pasi. "Ada apa, Galang? Apa yang terjadi?" Jessica yang melihat kehadiran jurusita, langsung mundur 2 langkah, berusaha menjauhkan diri dari masalah itu. Ia tahu, jika ada jurusita, artinya uang sudah benar-benar hilang. Pak Herman membuka suara, nadanya tenang namun menusuk. "Rumah ini, Tuan Galang, tidak pernah menjadi milik Anda, bahkan sepersen pun. Rumah ini sepenuhnya dibeli oleh Nyonya Diandra dengan uang pribadinya. Kami memiliki semua bukti akta jual beli, dan surat kuasa penuh dari Nyonya Diandra untuk menjual properti ini. Kemarin pagi, properti ini sudah resmi terjual kepada pemilik barunya. Kami datang untuk mengosongkannya." Pengakuan Pak Herman itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Ibu Lastri langsung ambruk ke lantai, memegangi dadanya. "Tidak mungkin. Kau bohong. Diandra tidak punya uang sebanyak itu. Dia hanya ibu rumah tangga," teriak Ibu Lastri histeris. Jessica hanya bisa menutup mulutnya. Matanya membesar penuh ketakutan. Ia akhirnya mengerti mengapa Diandra begitu tenang saat pergi. Ia akhirnya mengerti mengapa kartu Galang mendadak mati. Diandra adalah ratu yang sebenarnya, dan Galang hanyalah boneka yang kehabisan baterai. Petugas Sita memberi instruksi untuk memulai pengosongan. Orang-orang berbadan besar dari truk mulai masuk, membawa troli dan peti kemas. Mereka mulai mengangkut perabotan mewah yang ada di ruang tamu, dimulai dari sofa mahal tempat Galang dan Ibu Lastri duduk dengan sombong kemarin. Galang benar-benar kehilangan kendali. Ia berteriak, meronta-ronta, mencoba menghalangi jurusita, namun sia-sia. "Jangan sentuh. Itu milikku. Aku suaminya. Kalian semua perampok." Ia mencoba menghubungi polisi, lupa bahwa polisi sudah ada di sana untuk menjaga proses penyitaan. Ibu Lastri yang sudah diambang batas kesadaran, merangkak di lantai, mencoba memeluk kaki Pak Herman.
Jangan, Pak. Tolong jangan ambil rumah ini. Kami mau tinggal di mana? Anak saya tidak bersalah. Dia hanya sedikit kasar. Pak Herman menarik kakinya dengan jijik. Kekasaran fisik, Nyonya, bukan, sedikit kasar. Diandra sudah sangat menderita. Dia sudah terlalu banyak memberi. Sekarang, dia hanya mengambil haknya kembali. Saat barang-barang mulai diangkut keluar, televisi layar datar yang besar, lukisan-lukisan antik, hingga vas-vas porselen, Jessica mengambil keputusan cepat. Ia tahu ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Ia menarik tas tangan mahalnya dan berbisik cepat kepada Galang, "Aku harus pergi, sayang. Aku tidak bisa melihat ini. Aku akan kembali saat masalahmu selesai." Galang yang sedang berteriak-teriak histeris, tidak memperhatikan Jessica yang sudah melarikan diri dari pintu belakang. Ia terlalu sibuk dengan kehancuran di depan matanya. Proses pengosongan berjalan cepat dan brutal. Barang-barang yang tidak termasuk dalam properti, seperti pakaian dan barang pribadi Galang dan Ibu Lastri, dikumpulkan dan dilempar begitu saja ke halaman depan. Pemandangan itu sangat memalukan. Para tetangga mulai berdatangan, melihat keributan itu dengan rasa penasaran dan bisikan-bisikan sinis. Mereka tidak menyangka keluarga yang selalu terlihat sempurna dan sombong itu akan berakhir seperti ini. Pada saat semua perabotan mewah telah diangkut, rumah itu benar-benar kosong, menyisakan gema dan debu. Hanya tersisa Galang dan Ibu Lastri di tengah lantai marmer yang dingin, dikelilingi oleh koper-koper berisi pakaian lusuh mereka. Pak Herman menyerahkan kunci rumah itu kepada jurusita. "Silakan pergi dari properti ini sekarang juga, Tuan Galang. Pemilik baru akan segera datang. Dan ini adalah dokumen gugatan cerai dari Nyonya Diandra," kata Pak Herman, menyerahkan map tebal kepada Galang. Galang membuka map itu, matanya membesar melihat judul, gugatan cerai, dan tumpukan bukti kekerasan fisik yang dilampirkan Diandra. Ia tersentak. Diandra tidak hanya mengambil hartanya, ia juga mengambil statusnya. Ia kini menjadi pria miskin, ditampar oleh hukum, dan ditinggalkan. Ibu Lastri yang melihat tumpukan pakaian mereka di halaman, akhirnya menyadari kebenaran pahit itu. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Uang, mobil, rekening, dan sekarang rumah. Semuanya hilang dalam waktu kurang dari 24 jam. Jeritan Ibu Lastri pecah, ia menangis meraung-raung, memanggil nama Diandra, memohon ampunan yang sudah terlambat. Galang melihat sekeliling, pada dinding-dinding putih yang kini terasa asing, pada tatapan para tetangga yang penuh penghinaan. Ia mengambil ponselnya, yang sudah tidak memiliki pulsa, dan mencoba menelepon Diandra untuk terakhir kalinya, memohon pengampunan, namun ia hanya bisa mendengar nada sambung yang terputus. Ia jatuh berlutut di tengah ruang tamu yang kosong, suaranya pecah menjadi tangisan histeris yang bercampur dengan tangisan penyesalan Ibu Lastri. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, Diandra mematikan mode penerbangan ponselnya sesaat setelah mendarat di Roma. Ia menerima pesan singkat dari Sandra, "Bom telah meledak, Diandra. Semua lancar." Galang dan Ibu Lastri diusir di depan umum. Penyesalan mereka pasti luar biasa. Diandra tersenyum, memesan taksi mewah, dan bersiap menikmati kebebasan pertamanya, meninggalkan semua kekacauan dan kenangan buruk di belakangnya. Sore itu, hanya beberapa jam setelah kehancuran yang memalukan di depan rumah yang kini asing, Galang dan Ibu Lastri terdampar tanpa tujuan di pinggiran kota Jakarta. Semua barang mewah mereka, semua aset yang mereka yakini adalah hak mereka, kini telah raib. Mereka hanya membawa beberapa koper berisi pakaian dan barang pribadi yang terlempar begitu saja ke halaman rumah. Jessica, gundik yang hanya mencintai uang, telah menghilang tak berjejak. Ia pergi tanpa sepatah kata, tak ingin berbagi nasib dengan pria yang jatuh miskin. Galang dan Ibu Lastri kini berada di kawasan yang sangat kontras dengan lingkungan elit mereka dulu. Mereka berjalan menyusuri ganggang sempit, bau sampah dan selokan menjadi aroma baru yang menusuk hidung mereka yang selama ini terbiasa dengan parfum mahal. Ibu Lastri tidak henti-hentinya menangis, bukan karena menyesali perbuatannya pada Diandra, melainkan karena kenyataan bahwa ia harus membawa tas Hermes palsu miliknya di jalanan becek. Setelah beberapa jam tanpa makanan dan tanpa tujuan, Galang akhirnya menemukan sebuah kontrakan kecil di sebuah gang sempit yang gelap, di balik tumpukan jemuran pakaian. Kontrakan petak itu berukuran tidak lebih dari 3 kali 4 meter. Ruangan itu pengap,
Hanya memiliki satu jendela kecil yang menghadap tembok tetangga, dan kamar mandinya menyatu dalam satu bilik sempit yang berbau lembab. Dengan sisa uang tunai yang ditemukan Ibu Lastri di tasnya, uang receh yang dulu ia anggap tidak berguna, mereka menyewa kontrakan itu untuk 1 minggu. Malam pertama di kontrakan sempit itu adalah neraka bagi Galang dan Ibu Lastri. Mereka yang terbiasa tidur di kasur king size dengan AC sentral, kini harus berbagi kasur tipis yang terasa keras dan panas, hanya ditemani kipas angin butut yang berputar lambat. Nyamuk-nyamuk mulai menyerbu, dan suara bising dari tetangga yang beradu argumen terasa sangat memekakan telinga mereka yang terbiasa hidup dalam keheningan mewah. Ibu Lastri terus meratap, menyalahkan Galang tanpa henti. "Ini semua salahmu, Galang. Kau tidak becus mencari istri. Seharusnya kau dengarkan ibu. Diandra itu memang wanita sialan. Bagaimana kita bisa hidup begini, Galang? Kita tidak pantas." Galang yang juga frustrasi dan putus asa, hanya bisa membentak Ibu Lastri kembali. Mereka saling menyalahkan, tidak ada sedikitpun penyesalan atau introspeksi atas perlakuan buruk mereka pada Diandra. Galang bahkan mencoba menelepon kenalan-kenalan lamanya, para sosialita dan rekan bisnis yang dulu selalu menjilatnya. Namun tak satu pun dari mereka yang mau mengangkat teleponnya. Kabar kehancuran Galang sudah menyebar sangat cepat, dibantu oleh bisikan-bisikan tetangga yang menyaksikan penyitaan dramatis itu. Keesokan harinya, realitas baru menampar mereka lebih keras. Mereka lapar. Galang harus keluar mencari makanan. Ia mencoba pergi ke warung terdekat, namun sisa uangnya hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi dan lauk seadanya yang terasa hambar di lidah mereka yang terbiasa makan hidangan fine dining. Galang yang dulu selalu menggunakan mobil sportnya, kini harus berjalan kaki, menundukkan kepala karena takut bertemu dengan siapapun yang mengenalnya. Ibu Lastri yang dulunya sangat modis dan angkuh, kini terpaksa mengenakan pakaian yang sama berulang kali. Ia sangat tertekan dengan kondisi kamar mandi yang jorok. Martabatnya benar-benar tercabik. Ia mencoba mencari Jessica, berharap gundik itu setidaknya bisa memberinya sedikit uang, namun nomor Jessica sudah tidak aktif. Ia bahkan mencoba mendatangi rumah Jessica yang lama, namun rumah itu sudah kosong. Jessica telah menghilang, membawa serta semua janji palsu dan sisa-sisa kehormatan Galang. Galang mencoba mencari pekerjaan. Ia selalu berpikir dirinya adalah seorang manajer ulung, padahal selama ini ia hanya menghabiskan uang Diandra tanpa pernah bekerja keras. Ketika ia mencoba melamar pekerjaan, semua perusahaan menolaknya mentah-mentah. Tidak ada yang mau mempekerjakan pria yang memiliki reputasi buruk, tidak punya aset, dan riwayat pekerjaan yang meragukan. Bahkan, beberapa kenalan lamanya, yang dulu sering ia perlakukan dengan sombong, kini balas mengejeknya secara terang-terangan di media sosial. Di sisi lain, Diandra di Italia hidup dalam kebahagiaan sejati. Ia mengaktifkan kembali beberapa jalur komunikasi bisnisnya di Eropa. Berita tentang keberhasilannya menjual properti di Jakarta dan memulai hidup baru di luar negeri justru menarik perhatian para investor baru. Perusahaan yang ia dirikan secara diam-diam dulu, kini berkembang pesat. Ia tidak perlu lagi menyembunyikan kekayaannya. Kebebasan memberinya energi baru. Setiap panggilan teleponnya adalah kabar baik tentang perkembangan bisnisnya, yang berbanding terbalik dengan kehancuran yang dialami Galang dan Ibu Lastri. Suatu sore, saat Galang sedang duduk putus asa di depan kontrakan, ia melihat tetangga sebelah sedang menonton berita online di ponselnya. Galang mencuri dengar. Berita itu membahas tentang sosok wanita pengusaha Indonesia yang berani menjual properti 20 miliar untuk memulai hidup baru di Eropa. Gambar yang ditampilkan adalah siluet elegan seorang wanita, yang Galang tahu persis itu adalah Diandra. Hati Galang semakin sakit. Diandra kini menjadi berita inspiratif, sementara dia hanyalah sampah masyarakat yang terlupakan. Ibu Lastri yang mendengarnya, semakin histeris. Ia menuduh Diandra sengaja mempublikasikan kisah itu untuk mempermalukan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa kisah inspiratif itu adalah konsekuensi alami dari tindakan berani Diandra, bukan sekadar aksi balas dendam yang direncanakan. Kemarahan mereka terus tertuju pada Diandra, tanpa menyadari bahwa merekalah yang merusak diri mereka sendiri. Minggu demi minggu berlalu di kontrakan sempit itu. Uang mereka benar-benar habis. Mereka terpaksa menjual beberapa barang pribadi yang tersisa, jam tangan, perhiasan imitasi milik Ibu Lastri, hanya untuk bisa makan.
Galang yang dulu sangat bangga dengan penampilan, kini terlihat kuyu, rambutnya acak-acakan, dan pakaiannya lusuh. Puncaknya, pada suatu malam yang dingin, pemilik kontrakan datang. Galang dan Ibu Lastri sudah tidak punya uang sepeser pun untuk membayar sewa mingguan. Dengan kasar, pemilik kontrakan mengusir mereka, melempar sisa koper mereka ke pinggir gang. Galang dan Ibu Lastri kembali terdampar di jalanan, kali ini tanpa harapan, tanpa uang, dan tanpa martabat. Mereka harus tidur di emperan toko yang gelap, di bawah langit Jakarta yang tidak bersahabat. Mereka merasakan dinginnya lantai dan kerasnya kehidupan yang selama ini mereka abaikan. Di sana, di antara kegelapan malam, Ibu Lastri akhirnya menangis terseduh-seduh, bukan lagi karena marah, tetapi karena menyadari betapa buruknya nasib yang kini harus mereka terima. Semua karena kebodohan dan kesombongan mereka sendiri. Kehidupan di jalanan telah merampas segala martabat yang tersisa pada Galang dan Ibu Lastri. Setelah diusir dari kontrakan sempit, mereka menghabiskan beberapa malam yang mengerikan, tidur di emperan toko, kedinginan, dan dihantui rasa lapar yang perih. Galang yang dulu sangat rawat, kini terlihat seperti gelandangan. Wajahnya kuyu, janggutnya tidak terurus, dan pakaiannya kotor. Ibu Lastri, dengan rambut acak-acakan dan pakaian yang mulai lusuh, tidak henti-hentinya mengutuk nasib buruk mereka dan menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Pada suatu pagi yang dingin, setelah semalaman diganggu nyamuk dan tikus, Galang menyadari bahwa mereka tidak bisa terus seperti ini. Ia tidak punya ponsel, ia tidak punya uang, dan yang paling parah, ia tidak punya akses ke dunia yang dulu pernah ia kuasai. Dalam keputusasaan yang mendalam, sebuah nama muncul di benaknya, Sandra. Sandra adalah sahabat karib Diandra. Satu-satunya orang yang mungkin tahu keberadaan Diandra dan mungkin, hanya mungkin, merasa iba pada penderitaan mereka. Galang meminjam ponsel butut dari seorang pedagang asongan yang ia kenal sewaktu kaya dulu, dengan janji palsu akan mengembalikan uang berlipat ganda. Tangan Galang gemetar saat menekan nomor Sandra. Butuh beberapa kali panggilan, hingga akhirnya Sandra mengangkatnya. Suara Sandra terdengar waspada dan sangat dingin. "Ya? Siapa ini?" "Sandra, ini aku, Galang," bisik Galang, suaranya serak dan memohon. Ia mencoba menggunakan nada yang paling menyedihkan yang bisa ia ciptakan. "Tolong jangan matikan teleponnya, Sandra. Aku mohon. Aku butuh bantuan." Terdengar jeda panjang di ujung sana. Sandra tahu bahwa Galang pasti sedang menderita. Ia sempat melihat berita penyitaan itu dan juga mendengar kabar burung tentang kejatuhan total Galang dan Ibu Lastri. Namun, ia juga ingat wajah Diandra yang memar dan tekadnya yang membaja. "Mau apa kamu, Galang? Aku tidak punya urusan lagi denganmu. Urusanmu sekarang hanya dengan Pak Herman dan pengadilan," jawab Sandra, tanpa sedikit pun rasa simpati. Galang mulai menangis, tangisan yang penuh kepalsuan dan penyesalan yang terlambat. "Sandra, kami hancur. Kami tidur di jalanan. Ibu Lastri sakit-sakitan. Diandra tegas sekali. Kami tidak punya apa-apa. Tolong, Sandra, kamu tahu Diandra di mana, kan? Suruh dia kembali, Sandra. Aku akan sujud di kakinya, aku akan cium kakinya. Aku janji tidak akan kasar lagi. Aku janji akan memohon ampun pada ibunya, Sandra." Ibu Lastri yang mendengar percakapan itu, segera mendekat. Ia merebut ponsel dari tangan Galang. "Sandra, dengar. Ini Ibu Lastri. Kamu harus tahu, kami ini korban. Diandra menipu kami. Dia jahat. Kamu bilang kamu temannya, kenapa kamu tega melihat kami begini? Kau tahu kami tidak pantas hidup melarat seperti ini. Tolong kasih tahu Diandra," ibu yang menyuruh. "Suruh dia segera kembalikan semua harta kami." Teriakan histeris Ibu Lastri itu justru membuat Sandra semakin muak. Suara tangisan yang penuh kemarahan dan tuntutan itu menunjukkan bahwa Ibu Lastri sama sekali tidak menyesali perbuatannya, melainkan hanya menyesali hilangnya kemewahan. "Dengarkan saya baik-baik, Ibu Lastri," potong Sandra, suaranya kini penuh amarah yang tertahan. "Diandra tidak menipu siapapun. Dia hanya mengambil kembali miliknya sendiri. Anda menyebut Diandra jahat? Coba ingat siapa yang menamparnya berkali-kali di depan gundiknya. Coba ingat siapa yang tertawa saat Diandra diusir. Kalian pantas menerima ini. Kalian tidak pantas mendapatkan belas kasihan dari siapapun."
Ibu Lastri terdiam, syok mendengar kata-kata kasar dari Sandra. Ia tidak menyangka Sandra akan berbalik melawannya. Galang merebut kembali ponsel itu. Sandra, jangan dengarkan ibu. Dia sedang stres. Aku yang salah, aku yang berdosa. Aku janji akan memperbaiki semuanya. Aku tidak minta uang, Sandra. Aku hanya minta alamat Diandra. Aku akan menyusulnya, aku akan tunjukkan penyesalanku yang tulus. Sandra menghela napas panjang. Ia ingin mengakhiri drama ini, namun ia juga ingin Galang benar-benar menerima hukuman moralnya. Penyesalan tulus? Galang, kamu baru tahu apa itu penyesalan setelah semua hartamu habis. Selama kamu kaya, kamu tidak pernah peduli pada perasaan Diandra. Dan tentang alamatnya, kamu tidak akan pernah bisa menyusulnya. Galang. Kenapa? Sandra? Katakan padaku. Desak Galang, suaranya putus asa. Karena Diandra sudah ada di tempat yang jauh lebih baik. Tempat yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh orang sepertimu. Dia bahagia, dia sukses, dan dia sudah menceraikanmu secara hukum. Seluruh hartanya sudah ia alihkan ke rekening luar negeri, yang tidak akan pernah bisa kamu sentuh. Kamu tidak punya apa-apa lagi, Galang. Tidak ada, tegas Sandra. Galang menjatuhkan ponsel itu. Matanya kosong. Kata-kata Sandra itu menancap di dadanya, mengonfirmasi semua ketakutan terburuknya. Ibu Lastri yang mendengar kabar bahwa Diandra telah sukses dan bahagia di luar negeri, sementara mereka menderita di jalanan, langsung menjerit histeris. Ia menuduh Sandra berbohong, menuduh Diandra sudah gila. Galang terduduk di trotoar, koper-koper mereka berserakan di sampingnya. Ia akhirnya menyadari sepenuhnya, ini bukan lagi pertengkaran rumah tangga. Ini adalah kehancuran total. Ia telah kehilangan segalanya. Istri yang setia, meskipun ia sia-siakan, harta, martabat, dan bahkan gundiknya. Ibu Lastri yang sudah diambang batas kewarasan, mulai meracau tentang kemewahan masa lalu. Ia berdiri dan berteriak kepada orang-orang yang melintas, menceritakan bahwa ia adalah ibu mertua dari seorang pengusaha kaya, bahwa ia punya rumah 20 miliar, dan bahwa ia sedang diculik oleh setan berwujud menantunya. Galang tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat ibunya yang kini kehilangan akal sehat karena tekanan dan rasa malu. Ia tidak punya uang untuk membeli makanan, apalagi untuk membawa Ibu Lastri ke dokter. Galang bangkit, mengambil koper-koper mereka yang lusuh. Ia harus mencari tempat baru untuk bersembunyi. Saat mereka berjalan menyusuri jalanan yang ramai, Galang tiba-tiba melihat sekilas wajah Jessica di dalam sebuah mobil mewah yang melintas. Jessica duduk di kursi penumpang, tertawa bahagia bersama seorang pria tua yang terlihat sangat kaya. Jessica melihat Galang, tetapi ia segera memalingkan wajah, seolah Galang adalah sosok asing yang menjijikkan. Galang berteriak memanggil nama Jessica, namun mobil itu melaju kencang, meninggalkan Galang dan Ibu Lastri dalam debu dan keputusasaan. Galang jatuh terduduk lagi, menatap langit. Ia tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Ia telah menampar Diandra berkali-kali, mengusirnya, dan kini, tamparan dari takdir itu terasa 10 kali lipat lebih keras. Ia tidak punya Diandra untuk memohon, tidak punya Jessica untuk bersenang-senang, dan Ibu Lastri kini sudah tidak bisa memberinya dukungan moral, melainkan hanya beban yang harus ia tanggung. Ia harus hidup melarat, sesuai dengan takdir yang ia ciptakan sendiri. Setelah pengusiran dari kontrakan dan penolakan keras dari Sandra, Galang dan Ibu Lastri benar-benar menjadi tunawisma. Mereka terpaksa berpindah-pindah tempat tidur setiap malam, dari emperan toko ke bangku taman kota. Kondisi Ibu Lastri semakin memburuk. Ia sering meracau, memanggil-manggil pelayan dan menuntut makanan mewah, membuat Galang harus menahan rasa malu yang tak terhingga di depan umum. Martabat yang selama ini ia agungkan kini hancur lebur. Galang menyadari, untuk bertahan hidup, ia harus menjual apapun yang tersisa. Ia mengobrak-abrik koper lusuh mereka. Di sana, ia menemukan jam tangan mewah pemberian Diandra di masa-masa awal pernikahan, serta beberapa perhiasan emas imitasi dan tas bermerek palsu milik Ibu Lastri. Meskipun hanya barang sisa, ini adalah satu-satunya modal yang mereka miliki. Dengan langkah ragu dan wajah tertutup topi usang, Galang mendatangi sebuah toko emas kecil di Pasar Loak. Penjual emas itu menatapnya dengan curiga. Jam tangan mewah itu, yang dulu berharga ratusan juta,
Kini harus ia jual dengan harga yang sangat rendah, jauh di bawah harga pasar. Galang menerima uang tunai itu dengan tangan gemetar. Uang itu tidak banyak, tetapi cukup untuk bertahan hidup selama beberapa minggu, membeli makanan murah dan obat-obatan dasar untuk Ibu Lastri. Setelah berhasil menjual barang-barang itu, Galang tahu uang itu tidak akan bertahan lama. Ia harus bekerja. Ia melupakan gelar sarjana manajemen palsunya dan gaya hidup hedonisnya. Ia harus mencari pekerjaan kasar apapun yang tersedia. Galang mencoba melamar sebagai waiter di restoran cepat saji, sebagai penjaga toko, bahkan sebagai petugas kebersihan, namun setiap kali wawancara, ia ditolak. Reputasi buruknya dan ketiadaan riwayat kerja yang jelas, selama ia hidup dari uang Diandra menjadi penghalang terbesar. Dalam keputusasaan, Galang akhirnya menemukan pekerjaan harian sebagai buruh angkut di pasar tradisional. Pekerjaan itu sangat jauh dari kehidupan mewahnya dulu. Tubuhnya yang selama ini hanya terbiasa duduk di kantor ber-AC dan mengendarai mobil sport, kini harus mengangkat karung-karung beras yang berat, membawa keranjang-keranjang sayur yang licin, dan mendorong gerobak tua di tengah terik matahari dan bau busuk pasar. Setiap malam, Galang kembali ke Ibu Lastri dengan tubuh remuk redam, penuh keringat, dan bau pasar. Ibu Lastri yang melihat keadaan anaknya, bukannya iba, justru semakin mencaci. Lihat dirimu, Galang. Kau menjijikkan. Kau buruh rendahan. Ini semua gara-gara Diandra si wanita sialan itu. Dia yang membuat anak ibu jadi kuli kasar. Galang hanya bisa diam dan menahan amarah. Ia tahu, tidak ada gunanya berdebat dengan Ibu Lastri yang pikirannya sudah terganggu dan penuh kebencian. Namun, di tengah penderitaannya, ia mulai merasakan sedikit perubahan di hatinya. Rasa sakit fisik karena bekerja keras itu perlahan-lahan mengikis kesombongan dan kemalasannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Galang tahu rasanya mendapatkan uang dengan keringat dan air mata, bukan dengan tipuan dan kemewahan istri. Gaji harian Galang sangat kecil, hanya cukup untuk membeli makanan dan menyewa kamar kos kecil yang sangat sederhana. Kamar kos itu jauh lebih baik daripada emperan toko, tetapi tetap saja sempit, kotor, dan panas bagi mereka. Galang dan Ibu Lastri makan seadanya. Air minum pun harus mereka ambil dari keran umum. Mereka benar-benar merasakan hidup di titik nol. Suatu hari, saat Galang sedang bekerja di pasar, ia berpapasan dengan seorang kenalan lama, seorang pengusaha properti yang dulu sering ia ejek. Pengusaha itu, yang bernama Danu, mengenali Galang dan berhenti di hadapannya. Galang segera menundukkan kepala, berharap Danu tidak menyapanya. "Galang? Benarkah itu kamu?" tanya Danu, raut wajahnya bercampur antara terkejut dan rasa kasihan. Galang terpaksa mendongak. "Iya, Danu. Ini aku. Aku sedang bekerja." Danu tersenyum tipis, senyum yang tidak meremehkan, melainkan penuh pemahaman. "Aku dengar kabarmu, Galang. Kehidupan memang keras, ya?" Danu kemudian menceritakan bahwa ia baru saja membeli rumah mewah di kawasan elit, yang ternyata adalah rumah yang dulu ditinggali Galang dan Diandra. Danu bercerita bahwa ia membeli rumah itu dari seorang wanita pengusaha yang sangat cerdas dan berani, yang menjual rumah itu dalam waktu kurang dari 24 jam. Tentu saja, ia tidak menyebut nama Diandra, tetapi Galang tahu betul siapa yang ia maksud. Wanita itu luar biasa, Galang. Dia mengambil keputusannya dengan cepat, tidak pelin-pelan. Dia pergi bukan karena kalah, tapi karena dia memilih kebebasan dan harga dirinya. Dia tidak menyisakan apapun selain rasa penyesalan pada suaminya, kata Danu, seolah membaca pikiran Galang. Kata-kata Danu itu menghantam Galang lebih keras daripada karung beras yang ia angkat seharian. Ia menyadari bahwa bukan hanya harta yang hilang, tetapi juga harga diri Diandra yang ia hancurkan, yang kini berbalik menjadi harga dirinya yang hancur. Ia mulai merasakan penyesalan yang tulus, bukan karena kehilangan uang, tetapi karena telah menyakiti wanita hebat seperti Diandra. Malam itu, Galang kembali ke kos. Ibu Lastri sedang tertidur pulas setelah demam tinggi. Galang duduk di lantai, menghela napas panjang. Ia mengambil secari kertas kusam dan pensil yang ia temukan. Ia mencoba menuliskan permohonan maaf kepada Diandra. Ia menulis tentang penderitaannya, tentang betapa hancurnya hidupnya, tentang Ibu Lastri yang sakit. Namun, setiap kali ia menuliskan tentang penderitaannya, ia teringat wajah Diandra yang memar.
Ia merobek kertas itu. Ia sadar, penderitaannya tidak seberapa dibandingkan dengan penghinaan yang ia berikan pada Diandra. Galang mencoba menulis lagi. Kali ini, ia hanya menuliskan satu kalimat. Diandra, aku minta maaf. Maafkan semua kesalahanku. Aku tahu aku pantas mendapatkan ini. Hidupku hancur, dan aku pantas mendapatkannya. Aku doakan kamu selalu bahagia. Ia tahu surat itu tidak akan pernah sampai ke tangan Diandra. Tetapi menulisnya adalah bentuk pengakuan pertamanya atas kesalahan yang ia perbuat, bukan kesalahan Diandra. Keesokan harinya, Galang kembali bekerja. Ia bekerja lebih keras. Kali ini bukan hanya untuk uang, tetapi untuk menebus sedikit rasa bersalahnya. Ibu Lastri yang sakit-sakitan hanya bisa terbaring di kos, meracau dalam demamnya. Galang harus menanggung semua beban itu sendirian. Ia telah menjadi suami yang gagal dan anak yang gagal. Ia kini harus membersihkan kekacauan yang ia ciptakan, sehelai demi sehelai, di tengah kemelaratan yang mencekik. Setelah berbulan-bulan menjadi buruh harian di pasar, hidup Galang dan Ibu Lastri memang stabil, tetapi dalam kemelaratan. Mereka kini tinggal di sebuah kamar kos kecil yang pengap di lantai 3, di sebuah gang yang sangat jauh dari jangkauan peradaban elit yang pernah mereka kenal. Galang bekerja keras dari pagi hingga petang, memanggul karung, mencuci kotoran, dan menahan ejekan dari sesama buruh yang tahu ia adalah bekas orang kaya. Kondisi Ibu Lastri semakin memburuk. Ia tidak hanya terus meracau, tetapi juga menunjukkan gejala depresi dan penolakan total terhadap realitas baru mereka. Galang sudah menghabiskan sebagian besar upahnya untuk membeli obat-obatan murah, namun itu tidak cukup. Ibu Lastri membutuhkan perawatan medis yang serius, sesuatu yang tidak mampu Galang sediakan. Di tengah kelelahan fisik dan tekanan mental, Galang memutuskan bahwa ia harus melakukan satu hal lagi, menyampaikan pengakuan tulusnya kepada Diandra, meskipun hanya melalui perantara. Ia tahu, satu-satunya jalan untuk mencapai Diandra adalah melalui Pak Herman. Dengan uang yang ia kumpulkan selama seminggu, Galang membeli pulsa telepon dan mencari telepon umum terdekat, tempat ia bisa berbicara tanpa didengar tetangga kos yang selalu ingin tahu. Tangan Galang gemetar saat menekan nomor kantor Pak Herman. "Selamat siang, dengan kantor hukum Herman Associates," jawab suara resepsionis yang ramah. "Saya Galang. Saya ingin bicara dengan Pak Herman. Ini sangat penting, tolong sampaikan," kata Galang, suaranya serak menahan emosi. Terdengar jeda singkat. Resepsionis itu mengenali nama Galang dari catatan hitam yang ditinggalkan Pak Herman. "Mohon maaf, Tuan Galang. Pak Herman sedang sangat sibuk dan tidak menerima panggilan dari Anda. Tolong, saya mohon, sampaikan padanya, ini bukan tentang uang atau rumah. Ini tentang Diandra, ini tentang ibu saya. Saya hanya butuh dia tahu, tolong." Galang memohon dengan putus asa, suara buruh kasar itu kini meluncur dari mulutnya. Setelah beberapa saat, terdengar suara berat Pak Herman di ujung sana. "Galang? Apa mau kamu lagi? Saya sudah bilang, urusan Anda dengan Nyonya Diandra sudah selesai secara hukum dan finansial. Jangan ganggu Nyonya Diandra lagi." "Tidak, Pak. Saya tidak mau uangnya. Saya tidak mau rumahnya kembali," kata Galang. Ia berusaha mengatur napas agar suaranya tidak pecah. "Saya hanya ingin Pak Herman menyampaikan permintaan maaf saya yang tulus kepada Diandra. Tolong sampaikan ini, Pak. Saya tahu saya pantas mendapatkan semua ini. Saya pantas hidup di neraka ini. Saya pantas kehilangan semua. Saya telah menyakiti wanita terbaik di dunia, dan saya menyesalinya, Pak. Bukan karena saya miskin, tapi karena saya telah membuatnya menderita." Pak Herman terdiam. Ia bisa mendengar kejujuran dan keputusasaan nyata dalam suara Galang. Ini bukan lagi suara manja dan angkuh yang dulu ia kenal. Galang melanjutkan, "Tolong katakan padanya, Ibu Lastri sekarang sakit. Dia tidak waras, Pak. Dia terus meracau. Kami tidur di kos sempit, saya jadi kuli angkut. Saya tidak mampu membiayai pengobatannya. Sekali lagi, saya tidak meminta uang. Saya hanya ingin Diandra tahu, saya menyesal telah membuatnya sedih. Jika ada satu hal baik yang bisa saya lakukan, itu adalah menanggung penderitaan ini sebagai penebus dosa saya. Sampaikan itu saja, Pak. Itu adalah pengakuan yang paling tulus dari saya."
Pak Herman menghela napas panjang. Ia adalah seorang profesional, tetapi ia juga seorang manusia. Ia tergerak oleh kerendahan hati Galang yang baru ia dengar. Baik, Galang. Saya akan mempertimbangkan untuk menyampaikan pesan ini. Tapi ingat, jangan pernah mencoba menghubungi Nyonya Diandra secara langsung. Dia sedang bahagia dan tidak mau lagi terganggu oleh masa lalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Bisik Galang, air matanya menetes deras, bukan air mata kepalsuan, melainkan air mata penyesalan yang menghanyutkan kesombongan terakhirnya. Setelah panggilan itu terputus, Galang kembali ke kosnya dengan perasaan campur aduk. Ia telah merendahkan dirinya, tetapi ia merasa sedikit lega karena telah menyampaikan pengakuan itu. Beberapa hari kemudian, di Roma, Diandra sedang menikmati latte sambil meninjau rencana bisnis baru. Ponselnya berdering. Itu adalah panggilan dari Pak Herman. Pak Herman menceritakan semua yang dikatakan Galang. Ia menceritakan bagaimana Galang bekerja sebagai buruh kasar, bagaimana ia tidak meminta uang, dan bagaimana kondisi Ibu Lastri yang kini sakit dan tidak waras. Diandra mendengarkan dengan seksama, wajahnya datar tanpa ekspresi. Setelah Pak Herman selesai, Diandra hanya diam selama beberapa saat. Jauh di lubuk hatinya, ia merasakan sakit. Bukan sakit hati, melainkan rasa iba yang samar. Ia tahu, kehancuran Galang sudah lebih dari cukup sebagai balasan. Dia bilang dia pantas mendapatkannya. Bu Diandra, tutup Pak Herman. Dan dia tidak meminta apa-apa selain pengakuan dosa. Diandra meletakkan cangkirnya. Baik, Pak Herman. Sampaikan ini padanya, saya memaafkan Galang. Saya sudah melupakan semua dendam dan kebencian saya. Namun, itu tidak berarti saya akan kembali, atau memberikan uang saya. Masa lalu sudah selesai. Saya tidak akan memberinya 1 sen pun untuk dirinya sendiri. Pak Herman mengangguk. Lalu, bagaimana dengan Ibu Lastri? Diandra terdiam lama. Ia teringat caci maki Ibu Lastri, tamparan Galang, dan tawa Jessica. Saya tidak akan menolongnya secara langsung, Pak Herman. Itu akan merusak pembalasan yang sudah sempurna ini. Tetapi, carikan rumah singgah, panti jompo yang bagus, atas nama donasi anonim. Pastikan Ibu Lastri mendapatkan perawatan yang layak. Tanpa sepengetahuan Galang. Jangan biarkan Galang tahu, atau dia akan menganggap ini sebagai kelemahan saya. Ibu Lastri berhak mendapatkan perawatan medis, terlepas dari kejahatannya pada saya. Pak Herman tersenyum. Ia tahu, di balik wajah dingin Diandra, masih ada hati yang baik. Akan saya urus, Bu Diandra. Semua atas nama donasi anonim. Meskipun Diandra tidak akan memberikan uang kepada Galang, ia memberikan belas kasihan terakhirnya kepada Ibu Lastri yang sudah tidak berdaya. Ia menutup telepon. Ia telah mengampuni, tetapi ia tidak akan melupakan batas yang telah ia tetapkan. Ia kini benar-benar bebas dari bayang-bayang Galang dan Ibu Lastri. Setahun telah berlalu sejak kehancuran dramatis yang menimpa Galang dan Ibu Lastri. Setahun pula sejak Diandra menginjakan kaki di tanah Italia, memulai kehidupan baru yang penuh dengan kebebasan, kesuksesan, dan kebahagiaan sejati. Diandra tidak pernah kembali ke Jakarta, dan ia tidak pernah melihat ke belakang. Di Roma, perusahaan properti yang ia rintis secara rahasia kini meledak dan berkembang sangat pesat, melampaui semua target yang pernah ia impikan. Ia berhasil mengamankan beberapa proyek besar di Eropa dan Asia, menjadikannya salah satu pengusaha properti muda paling disegani. Kekayaan Diandra kini jauh melampaui 20 miliar rupiah yang ia dapat dari penjualan rumah lama, dan yang paling penting, semua kekayaan itu kini dilindungi oleh sistem hukum internasional yang ketat, tidak akan pernah bisa dijangkau oleh tangan jahil Galang, atau siapapun yang berniat buruk. Diandra menjalani hari-harinya dengan tawa. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menghargainya atas kecerdasan dan kerja kerasnya, bukan karena uang atau statusnya sebagai istri orang kaya. Sandra sering mengunjunginya, mereka menghabiskan waktu bersama, tertawa mengenang masa lalu dan merayakan masa depan. Diandra merasa seperti dilahirkan kembali, mengenakan mahkota yang berbeda, mahkota kemandirian, harga diri, dan kebebasan. Sementara itu, di Jakarta, nasib Galang dan Ibu Lastri telah mencapai titik terendah. Galang masih bekerja sebagai buruh angkut di pasar, pekerjaannya sangat berat, gajinya pas-pasan,
hanya cukup untuk makan. Tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi kerutan lelah, dan tatapan matanya kosong. Sifat sombongnya telah benar-benar hilang, digantikan oleh kerendahan hati yang dipaksakan oleh takdir. Ia tidak lagi mencoba mencari tahu keberadaan Diandra, ia menerima takdirnya sebagai hukuman atas dosa-dosanya. Suatu hari, Galang pulang ke kosnya, kamar sempit yang ia sewa mingguan, namun ia menemukan kamar Ibu Lastri kosong. Ia panik, mencari kemana-mana, bertanya kepada tetangga. Tetangga memberitahu bahwa ada sebuah mobil van hitam datang pagi-pagi sekali, dan membawa Ibu Lastri pergi. Galang sangat ketakutan, ia berpikir ibunya diculik atau dibawa paksa. Ia mencoba mencari bantuan, namun tak ada yang peduli pada kuli pasar, sepertinya. 2 hari kemudian, Galang menerima sebuah surat tanpa nama pengirim, hanya berisi alamat dan pesan singkat, Ibu Lastri aman, sedang dirawat. Jangan coba melacak Diandra. Nikmati kehidupan barumu. Galang mendatangi alamat itu. Ternyata itu adalah sebuah panti jompo swasta yang bersih dan tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sana, Ibu Lastri terbaring di tempat tidur yang nyaman, dirawat oleh suster yang sabar. Meskipun Ibu Lastri masih sering meracau, ia kini mendapatkan pengobatan dan makanan yang layak. Galang bertanya kepada pengurus panti tentang biaya perawatan, dan pengurus itu hanya menjawab bahwa semua sudah dibayar lunas oleh seorang donatur anonim. Galang tahu siapa donatur anonim itu. Air matanya menetes. Meskipun Diandra telah mengambil segalanya darinya, Diandra masih memiliki hati untuk memberikan belas kasihan terakhir kepada ibunya. Perasaan bersalah Galang semakin dalam. Ia tidak bisa memberikan apa-apa kepada Diandra selain penderitaan, namun Diandra membalasnya dengan kebaikan anonim. Di tempat lain, Jessica, gundik yang dulu tertawa puas saat Diandra ditampar, kini juga menghadapi nasib yang tidak jauh berbeda. Setelah meninggalkan Galang, ia mencoba menjalin hubungan dengan pria kaya lainnya, Danu, pengusaha yang pernah bertemu Galang di pasar. Namun, Jessica yang serakah dan menghabiskan uang tanpa henti membuat Danu cepat muak. Jessica diusir, dan kini harus berjuang mencari nafkah dengan bekerja serabutan. Ia kehilangan semua kemewahan, dan ia dihantui rasa takut akan kemiskinan yang pernah ia cemooh. Ia menyadari, uang haram yang ia nikmati dari Galang dulu tidak membawa keberuntungan. Beberapa bulan kemudian, di Roma, Diandra menerima sebuah map tebal dari Pak Herman. Itu adalah dokumen perceraian finalnya. Diandra kini resmi menjadi wanita lajang, kaya raya, dan sepenuhnya merdeka. Ia tersenyum, bukan karena kemenangan di pengadilan, melainkan karena kebebasan yang ia dapatkan. Ia tahu, seluruh harta sudah habis. Semua aset yang dulu menjadi sandaran Galang kini sudah diamankan. Galang telah membayar lunas kejahatannya. Diandra berdiri di balkon apartemennya di Roma, memandang keindahan kota abadi itu. Ia mengambil ponsel, memotret pemandangan itu, dan mengirimkannya kepada Sandra dengan caption, "Mahkota sejati ada di sini." Ia tidak lagi memikirkan dendam. Ia hanya fokus pada bagaimana mengembangkan perusahaannya dan menikmati kehidupan yang ia perjuangkan dengan air mata dan keberanian. Galang, Ibu Lastri, dan Jessica telah menjadi pelajaran pahit yang ia putuskan untuk ditutup rapat. Sementara Diandra terus menanjak dalam kesuksesan dan kebahagiaan, Galang tetap menjadi buruh harian. Ia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kekayaannya, dan ia harus hidup melarat bersama penyesalan yang ia tanam sendiri. Pemandangan Ibu Lastri yang kini dirawat atas kebaikan mantan menantu yang ia caci maki, menjadi pengingat abadi baginya tentang kesalahan fatalnya. Galang dan Ibu Lastri hidup dalam kemiskinan, terpisah dari dunia yang dulu mereka dominasi. Semua harta telah habis, sepenuhnya menjadi milik Diandra. Kisah Diandra membuktikan bahwa keberanian seorang wanita tidak terletak pada seberapa keras ia bertahan dalam penderitaan, melainkan pada seberapa kuat ia mengambil tindakan untuk kebebasannya sendiri. Kehancuran Galang adalah konsekuensi logis dari keangkuhan dan kekerasan yang ia tunjukkan. Terima kasih sahabatku telah mengikuti kisah yang penuh emosi ini dari bab 1 hingga bab 10. Kisah ini berakhir dengan Diandra yang sukses, bahagia, dan merdeka di Italia, sementara Galang dan Ibu Lastri hidup dalam kemelaratan, membayar lunas semua dosa mereka. Pesan moral. Harga diri wanita adalah mahkota sejatinya. Jangan biarkan siapapun merenggutnya demi kekayaan palsu.
Kejahatan akan selalu dibayar lunas oleh takdir.